P5 Kebekerjaan. Bank Indonesia adalah bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Bank Indonesia tentunya berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Seperti yang kita ketahui, Bank Indonesia memiliki fungsi, tugas, dan wewenangnya tersendiri. Sejarah Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia adalah dimulai pada tahun 1828, tepatnya saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya Dejavans Bank. Dejavans Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara ini. Selang satu abad, yaitu pada tahun 1953, Dejavans Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter. Visi Bank Indonesia menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategi yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. Misi Bank Indonesia pertama, mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien, serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Kedua, mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional. Tugas Bank Indonesia pertama, memelihara nilai rupiah agar tetap stabil terhadap barang dan jasa. Kedua, memelihara nilai rupiah agar tetap stabil terhadap mata uang asing. Ketiga, menyusun dan mengawasi regulasi bagi seluruh bank yang ada di Indonesia. Keempat, melakukan riset dan pengamatan. Kelima, menyimpan dana kas negara. Keenam, menyediakan bantuan berupa suntikan dana kepada bank-bank yang ada di Indonesia jika sedang terjadi kritis. Fungsi Bank Indonesia pertama, mengesahkan dan melakukan kebijakan moneter. Kedua, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah untuk mengatur dan mengawasinya agar tetap lancar. Ketiga, memelihara sistem keuangan agar tetap stabil. Kegiatan wawancara dengan pembimbing kunjungan industri. Rasanya saya senang sekali ya dengan adanya kunjungan industri, terutama teman ke Indonesia. Jadi anak-anak itu bisa tambah ilmu, tambah wawasan ya. Yang namanya SMK kan memang 30% teorinya, yang tadi itu 70%. Jadi harapannya dengan adanya kunjungan industri Indonesia, mereka banyak ilmu ya tentang bukan hanya praktek, tapi ilmu tahu prakteknya kerja di dunia itu gimana ya. Jadi dengan adanya kunjungan industri itu harapannya anak bisa tambah wawasan lagi, tahu tentang Indonesia secara real ya, karena datang langsung ya, tahu gedungnya Bank Indonesia di Jakarta kemarin ya, kemudian produk-produknya sudah diluncurkan, bisa tambah. Pertanyaan kedua, apa alasan ibu memilih kunjungan industri ke Bank Indonesia? Alasannya yang pertama yang jelas ya, kan hubungannya dengan pelajaran, yaitu mata pelajaran layar perbankan. Materi Bank Indonesia itu adalah salah satu materi di kelas 11 ini. Nah, kemudian Bank Indonesia itu kan selama ini hanya tahu di buku saja, tapi dengan ada yang datang ke sana, jadi sedikit banyak lah bisa menambah ilmu wawasan mereka, lebih nyata, lebih real lagi ya. Kemudian dari segi saya juga lumayan bisa dapat tambah ilmu ya, karena saya juga baru kemarin datang ke Bank Indonesia, sebelum saya belum pernah ya, jadi baru kemarin bisa berkesempatan. Dan sekali itu kan merupakan rezeki bagi saya juga bisa dapat kesempatan lah berjalan ke sana ya, juga anak juga, jadi senang bisa ya sambil jalan-jalan lah ya, tapi sambil cari. Terima kasih.